Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Sani Fadlan, NIM 3402 1901116. Kelas Manajemen C, reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Yang pertama, saham itu apa? Secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Jadi, saat seorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Saham merupakan suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikannya dari perusahaan. Segmen saham pada setiap perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saham adalah satu instrumen yang diperdagangkan. Jenis saham terbagi menjadi dua, yaitu satu, saham utama atau preference atau preferred stock yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki hak suara untuk menunjukkan wakil direksi atau komisaris. Dividen yang diterima sudah pasti atau tetap. Yang ketiga, hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa atau common stock jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang keempat, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua, saham biasa atau yang disebut common stock merupakan jenis saham yang paling sering digunakan oleh emiten atau penerbit untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Ciri-cirinya, 1. Memiliki hak suara untuk menunjukkan wakil manajemen. 2. Nilai dividen sangat tergantung dari keuntungan perusahaan dan melalui persetujuan rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, hak klaim terakhir atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang keempat, memiliki hak pemesanan saham terlebih dahulu sebelum saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat umum. Jadi menyebar ke masyarakat umum. Laporan keuangan 10 tahun terakhir. Saya memilih pasar saham PT Bank Sentral Asia. Jadi di saham PT Bank Sentral Asia itu mencapai 683 triliun rupiah pada 2019. Kapitalisasi di pasar tersebut, di pasar saham PT Bank Sentral Asia (BBCA) tertinggi dari Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi pasar saham BCA yang meningkatkan itu didorong harga saham yang menguat. Berdasarkan data RTI, saham BCA naik 0,99% ke posisi 28.000 per saham. Harga saham BCA tersebut merupakan level tertinggi dari 5 tahun, bahkan paling tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada 2019, saham BCA sempat berada di level tertinggi 28.100 dan terendah 27.250 per saham. Pada 10 tahun yang lalu, 2019, saham BCA sempat berada di level tertinggi 2.825 per saham dan terendah 2.700 per saham. Pada penutupan perdagangan saham di tanggal 22 Januari 2009 di posisi 2.750 per saham. Jika dihitung selama 10 tahun terakhir, saham BCA melonjak 918,18% dari posisi 2.750 per saham menjadi 28.000 per saham pada 2019. Pengaruh naik turunnya saham.
dikarenakan oleh adanya penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Kondisi fundamental ekonomi makro. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, dolar. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, faktor ekonomi. 5, faktor manipulasi pasar. Yang kedua itu faktor internal. Di faktor internal ada 3. 1, faktor fundamental perusahaan. 2, aksi korporasi perusahaan. Yang ketiga, proyek kinerja perusahaan pada masa mendatang. Jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Saya menyusun dari abjad A sampai Z sebagai berikut. Selanjutnya, istilah dalam saham. Terdapat ada haki, bearish, dan lain-lain. Haki, istilah HK adalah hajar kanan, yang merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki adalah hajar kiri, adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah atau murah. Yang kedua ada bearish. Bearish merupakan kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah. Penurunan pasar saham ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat bahkan turun dari tahun sebelumnya. Yang ketiga ada bullish. Bullish adalah kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat, sebaliknya dari bearish. Kenaikan pasar saham ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di suatu negara, bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada crossing saham. Crossing saham itu adalah transaksi jual beli saham di pasar negosiasi antara nasabah yang dilakukan melalui satu broker anggota bursa. Yang kelima, open buy dan open sell. Open buy adalah nilai order beli dari nasabah yang sedang berada di dalam antrian, dan open sell nilai order jual dari nasabah sedang berada di antrian. Selanjutnya ada perbedaan nabung di bank versus nabung di saham. Fungsi dari kedua tersebut, menabung biasanya digunakan untuk alokasi dana cadangan, yakni untuk berjaga-jaga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bisa sehari bisa ngambil ke ATM kalau menabung itu. Karena menabung di bank itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu bisa mengambil uang yang disimpan pada tabungan tersebut. Sedangkan menabung di investasi atau saham digunakan untuk penanaman modal atau penyimpanan uang dalam jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Resiko dan bunganya. Menabung, kualitas menyimpan uang pasti terjamin. Keuntungan yang didapat dari bunga tabungan tidak terlalu besar dan biasanya ditambahkan pada bunga tabungan tahunan. Investasi atau saham risiko, kerugian yang lebih tinggi, bahkan kemungkinan uang yang diinvestasikan bisa jadi habis yang mengalami kerugian. Bentuk dan jenis produk kedua tersebut umumnya yang digunakan adalah
Uang disimpan di bank atau koperasi dalam bentuk uang tabungan maupun deposito. Investasi dalam bentuk aset real, misalnya bisa dalam bentuk emas dan aneka produk barang-barang properti lainnya. Investasi dalam bentuk keuangan di pasar modal bisa dalam bentuk saham, obligasi reksadana. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.